Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Punyanya Din Kominfo bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, di episode kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik banget dan pasti akan membuat kita bangga. Karena apa? Konsepnya ini lahir dari sebuah kearifan lokal, tapi menjadi sebuah daya tarik yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, sudah hadir nih di studio kita yang siap untuk dikepoin. Kita akan ngepoin apa? Mari kita tanyakan langsung ke beliau. Beliau adalah pengelola dan pendamping pasar Papringan Ngadiprono. Beri aplaus buat Mbak Wening Lastri. Selamat datang Mbak Wening. Bagaimana kabarnya Mbak Wening hari ini? Baik dan sehat. Iya, baik dan sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk datang ke studio kita, Mbak Wening. Iya, sama-sama. Mbak Wening, langsung aja nih, kayaknya kita tuh pengen banget nih kepo-kepo nih soal pasar Papringan Ngadiprono. Bisa diceritakan dulu nggak sih Mbak, apa sih itu pasar Papringan dan bagaimana konsep awal kenapa bisa muncul ini pasar Papringan? Oke. Mungkin saya akan bercerita nggak langsung kenapa jadi pasar Papringan, tapi ceritanya lebih luas dulu. Jadi kalau kita, mungkin Mbak Novita kalau misal jalan-jalan ke desa, Papringan itu biasanya di area mana Mbak, atau kebun bambu? Di agak menepi dari kota ya pastinya ya. Betul. Dan biasanya juga di belakang kan Mbak. Betul. Iya. Nah kalau ketika di belakang atau di tepian itu biasanya dipakai untuk menyembunyikan hal-hal yang jelek. Iya betul sekali. Dan salah satu hal jelek yang disembunyikan itu adalah sampah. Iya. Nah dari situ muncul kepedulian untuk bagaimana supaya masyarakat itu tidak membuang sampah lagi di area Papringan atau di area kebun bambu, karena sebenarnya ini juga bercerita tentang bagaimana perubahan pola konsumsi utamanya orang desa. Jadi mungkin kalau zaman dulu Mbak Novita atau mungkin teman-teman di Diskominfo ketika tahu mbah-mbah itu kan kalau belanja sering bawa wadah sendiri. Iya. Terus atau kalau misal belanja daging atau tetelan itu dibungkus jati. Betul. Atau misal tempe masih dibungkus pakai daun. Iya. Atau misal belanja apapun masih dibungkus pakai daun. Iya betul. Nah sekarang itu kan orang desa nggak cuma pakai itu Mbak. Jadi mulai ada produk-produk dari warung yang dia menggunakan plastik sebagai pembungkusnya. Kemudian juga warga misal punya anak bayi atau itu biasanya juga beralih ke produk, misal anak bayi zaman dulu pakai popok, dicuci bersih, tapi memang repot. Nah, betul. Kalau misal jajan dulu misal atau kita dulu jarang jajan, sekarang banyak jajan di warung dan bungkusnya plastik. Iya. Nah di desa itu kan memang punya cara untuk memang membuang sampah di belakang itu biasanya di koen, lubang besar lubang, atau betul. Tempat sampah komunal. Tapi kalau zaman dulu ketika sampahnya itu masih organik. Kayak daun, kemudian kayak pelepah pisang atau bambu itu bisa terurai. Iya. Nah, berbeda ketika konsumsinya mulai pakai produk-produk industri. Betul. Jadi dibuang ke situ nggak hilang, tapi malah jadi tumpukan-tumpukan yang semakin banyak, semakin tinggi, tapi kita nggak tahu mau diapain karena plastik itu kan sangat sulit terurai, termasuk juga mungkin kayak styrofoam, kemudian juga kayak bahan untuk bikin pampers itu kan juga sulit. Nah, yang terjadi malah muncul permasalahan baru di desa yang akhirnya bikin mungkin pencemaran, kemudian juga bau. Terus ada juga mungkin persoalan jadi sarang nyamuk gitu, yang membuat akhirnya orang-orang desa juga kurang nyaman untuk berkegiatan di situ. Iya. Nah, selain itu, selain soal sampah, karena
bambu itu kan sebenarnya udah sangat familiar untuk orang desa, dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saking familiarnya atau saking seringnya nemu itu jadi bosen. Betul. Nah, kayak apa ngerasa wah nek nganggo pring kui ora keren, tidak keren, ketinggalan model gitu ya. model gitu. Dan juga mungkin dari sisi keawetan atau dari sisi tahan air memang karakternya berbeda. Betul. Nah, papringan sendiri itu juga sebenarnya sebagai upaya untuk merespon situasi-situasi yang berubah di desa. Jadi bagaimana kita bijak berkonsumsi, kemudian juga bagaimana soal menjaga lingkungan, serta bagaimana sebenarnya kita ngopeni area bambu sendiri, karena kebun bambu atau papringan itu kan punya fungsi, Mbak. Jadi kebun bambu atau papringan itu dia bisa menjaga air yang ada di tanah, kemudian juga menjaga agar misal ada lereng itu tidak erosi. Wah, dan misal Mbak Novita jalan-jalan ke dekat papringan, kadang kan di situ dekat situ pasti ada mata air. Oh iya, betul sekali. Nah, misal kebunnya tidak dijaga kan ada kemungkinan airnya juga surut. Betul. Lalu dari mana sih ide papringan ini bisa muncul, Mbak? Terinspirasi dari manakah? Dari kearifan lokal ini atau dari contoh-contoh tempat lain? Kalau inspirasinya sebenarnya lebih ke arah gimana sih caranya ngopeni, tapi enggak kemudian dengan cara yang kaku. Jadi misal ketika kita ngomong menjaga lingkungan, kemudian pendekatannya mungkin lewat aturan, itu kan bisa jadi berlaku, tetapi mungkin tidak dalam jangka panjang gitu. Mungkin karena warga di situ yang terlibat di situ tidak merasa oh ini harus diopeni karena saya perlu ini gitu, tapi karena saya harus menaati peraturan, lebih ke situ. Nah, inspirasi lainnya adalah di desa itu kan sebenarnya punya banyak sekali potensi, baik itu potensi alam, potensi sosial, budaya, maupun juga potensi ekonomi, tetapi belum tergarap karena apalagi orang muda kayak mungkin usia saya atau Mbak gitu, kalau di desa itu kan kayak kok mau ngono-ngono mau, terus kehidupannya seperti itu aja, terus secara pendapatan mungkin sangat minim karena tidak terbayang ada hal yang bisa dilakukan di desa, dan akhirnya terpaksa harus kerja dulu. Nah, pasar papringan ini sebenarnya idenya selain menjawab isu lingkungan tadi, juga memecahkan bagaimana agar potensi yang ada di desa itu bisa tergarap dengan baik, dan juga bisa direspon oleh orang dari luar desa. Karena kalau misal yang merespon dan memberikan apresiasi itu cuma orang dalam, kan kadang ini beneran atau enggak gitu. Betul. Tapi kalau misal yang merespon itu orang lain dan mendapatkan mungkin apresiasi yang baik, atau mungkin makanan itu dinikmati, atau juga hasil tani itu dibeli dengan harga yang mungkin layak untuk para petani, itu orang desa menjadi merasa oh apa yang saya upayakan ini ternyata juga dihargai oleh orang lain gitu. Berbuah baik ya, Mbak? Iya, betul. Aktivitas di pasar papringan itu sebenarnya apa aja sih, Mbak? Kalau yang rutin itu gelaran pasar papringan. Jadi gelarannya karena kami tidak buka setiap hari maupun setiap minggu, itu kami buka di Minggu Pon dan Minggu Wage. Tetapi di luar aktivitas gelaran ada juga kegiatan misal persiapan, kemudian juga ada kegiatan evaluasi setelahnya, dan juga misal ada yang mau bergabung itu nanti ada proses kayak kurasi, terus ada juga
nanti misal ada yang perbaikan fasilitas yang rusak itu juga dilakukan di situ. Keren ya, banyak proses nih ya di dalam sebuah pasar papringan ini. Mbak, kenapa sih yang dipilih itu nama papringan untuk aktivitas yang ada di desa ini? Sebenarnya nggak ada alasan tertentu Mbak, lebih karena merujuk ke lokasinya, ada di bawah kebun bambu ya. Dan orang mungkin di sekitar Temanggung atau itu lebih familiar menyebut kebun bambu dengan papringan. Betul. Gitu. Jadi pasar papringan juga punya nilai tambah di area papringan sendiri ya. Jadi kadang orang itu berpikir area papringan itu kayak serem, kumuh seperti itu. Nah, dengan adanya pasar papringan ini kayak orang jadi punya pandangan lain ya terkait dengan papringan, area papringan itu ya Mbak ya. Lalu Mbak, bagaimana sih proses awal membangun papringan hingga bisa dikenal seperti sekarang ini? Proses awalnya saya akan bercerita mungkin pasar papringan yang saat ini di Ngadiprono itu kan sebenarnya pasar yang kedua. Iya. Nah, sebelumnya kami pernah jalan di satu dusun di daerah Kandangan. Iya. Tetapi hanya berjalan sekitar 10 bulan. Dan waktu di pasar papringan yang pertama itu kami langsung pendekatan ke warga, Mbak. Jadi karena area kebun bambu yang ada di situ kan sebelumnya sudah dipakai kegiatan dulu. Jadi sempat di Sepedagi, tempat saya bekerja itu ada agenda namanya konferensi internasional untuk revitalisasi desa yang pertama. Terus acaranya itu di bawah kebun bambu itu. Nah, tapi setelah acara itu lokasi kebunnya kan udah ditata, tapi nggak ada kegiatan. Nah, bagaimana caranya untuk mengajak masyarakat berkegiatan di area itu, gitu. Nah, salah satu setelah diskusi macam-macam, ketemu formatnya pasar. Apalagi pasar zaman dulu itu kan nggak permanen kayak sekarang, apalagi pasar tradisional. Betul. Mungkin dulu pakai meja-meja bambu atau meja kayu yang bisa dibongkar pasang, terus juga tidak setiap hari bukanya. Jadi kami pakai pola itu, kemudian langsung berkegiatan bareng masyarakat. Jadi ajakannya langsung, tetapi ketika perjalanan ternyata ada beberapa hal yang membuat tidak bisa lanjut. Salah satunya juga karena lahan itu tidak bisa digunakan lagi karena untuk pemilik. Nah, pada proses transisi atau perubahan itu ada salah satu pemuda dari Ngadiprono beserta komunitasnya, namanya komunitas Mata Air, itu datang ke kami. Beliau tanya kira-kira kalau misal kegiatan ini dilakukan di dusunnya, Dusun Ngadiprono ya? Dusun Ngadiprono, betul. Itu bagaimana? Karena di dusun beliau itu ada lokasi papringan yang mungkin lebih luas dibandingkan yang pertama. Betul. Terus setelah ngobrol, terus brainstorming, terus ternyata bisa ketemu visi yang sama, idenya sama, terus semangatnya juga sama, akhirnya dilanjut. Nah, di tahap yang kedua yang di pasar papringan di Ngadiprono itu kami juga memperbaiki proses pendekatannya, Mbak. Jadi dari yang dulu mungkin langsung ke masyarakat, nah kami akhirnya harus ke pemangku kepentingan di situ, yaitu pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa. Walau sebenarnya bukan karena kami ingin minta dana atau ingin bagaimana, tapi lebih ke arah mempresentasikan gagasan kegiatan apa yang akan dilakukan di situ, kemudian siapa yang dilibatkan, terus gambarannya seperti apa. Nah, dari situ secara bebarengan waktu itu juga di masyarakat juga disiapkan. Jadi ada tim yang waktu itu sempat nginep 3 bulan di situ, tinggal bersama warga. Waktu itu ada Mbak Siska, ada Tini, ada Panji, terus didampingi oleh pemuda lokal namanya Mas Imam.
itu tinggal perkenalan dengan warga, terus juga mulai misal merancang bareng prosesnya seperti apa, sosialisasi, terus nanti ada proses juga menata area papringan, karena kalau misal digunakan untuk kegiatan, misal tidak ditata secara apik atau juga tidak dibuat nyaman, itu kan juga nanti malah susah. Iya. Misal untuk mengurangi becek itu ditata pakai batu terasah dengan teknik terasah, kemudian biar bisa daun-daun bisa terkumpulkan, itu rumpunnya dipagerin gitu. Ini ya sudah sangat terkonsep sekali ya Mbak untuk adanya pasar papringan ini ya. Sedikit, tapi sebenarnya prosesnya juga enggak dari awal desain sudah ada Mbak. Semua berjalan ya? Semua berjalan. Pelan-pelan, perbaikan gitu ya. Lalu Mbak, tantangan terbesarnya apa sih Mbak waktu mulai adanya pasar papringan ini? Kalau pas proses awal banget itu adalah meyakinkan bahwa pasar ini akan ada pengunjung atau enggak. Jadi pada proses awal itu kami juga sempat diragukan ketika presentasi, karena belum pernah ada kan sebelumnya. Betul, gitu. Apalagi lokasinya di pojok dusun. Oh iya, baik. Dan ketika emang ada orang yang mau datang ketika lokasinya kayak gitu kan, dengan konsep orang di papringan kan pasti akan takut gitu. Mungkin ya. Terus di sisi warga pun juga ada rasa mungkin cemas juga ketika emang ada yang mau datang. Nah, tetapi setelah dicoba dan kebetulan di pasar papringan yang kedua itu kami sudah punya modal pengunjung dari pasar papringan yang pertama. Jadi ketika dipublikasikan bahwa akan buka di tempat ini, kemudian itu pengunjung yang lama sudah bisa langsung datang ke lokasi yang baru gitu. Tapi kalau di tahap yang kedua, jadi sempat ada vakum atau kami tidak bisa beroperasi karena pandemi COVID. Itu tahun 2020 sampai 2021. Nah, untuk mengaktifkan kembali itu juga tantangan PR tersendiri, Mbak. Karena takut kehilangan pelanggan ya. Betul. Dan selain takut kehilangan pelanggan, karena di tahun 2018-19 itu kan sempat ramai sekali, terus tiba-tiba drop, nggak ada pengunjung, nggak ada kegiatan sama sekali. Ketakutannya selain apakah masih diminati, juga apakah bisa kembali ke situasi yang dulu. Betul. Karena ada proses jeda yang sangat lama ya Mbak. Betul. Namun Mbak mending kita tahan dulu pertanyaannya, kekepoannya. Kita akan menikmati informasi yang akan lewat. Tapi Sobat Kepo, di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini, kita harus menjaga kesehatan. Nah, kali ini episode kita sudah ditemani oleh siapa dia? Madu Maidahi, UMKM Temanggung. Nah, buat teman-teman yang punya produk UMKM dan pengen pengen diinfokan kepada masyarakat luas, kalian bisa hubungi informasi akan ada tampil di bawah ini. Oke, Sobat Kepo, kita akan menuju segmen selanjutnya setelah informasi yang akan lewat setelah ini. Tetap di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Halo Sobat Kominfo, kembali lagi di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Masih bersama Mbak Uning Lastri, pengelola Pasar Papringan Ngadiprono. Mbak,
melanjutkan kekepoan kita yang tadi. Jadi siapa aja sih yang terlibat dalam pengelolaan Pasar Papringan ini? Oke. Jadi yang terlibat itu ada kami dari Sepedagi itu sebagai pendamping. Kemudian di sana ada masyarakat yang bergabung. Ada juga yang jadi pelapak, kemudian ada yang di parkir. Terus selain itu juga ada yang terlibat di tim pengurus inti. Apakah itu juga semua warga dari Dusun Ngadiprono sendiri? Kalau yang jadi pengurus inti iya, tapi kalau yang jadi pelapak itu semuanya Ngadiprono. Tapi kalau yang misal di parkir sama yang di pentas kesenian kayak gamelan itu ada yang dari Ngadidono, dusun sebelah. Ya, berarti ini ya memberdayakan masyarakat sekitar ya Mbak. Betul. Ya. Lalu Mbak, tadi kan sudah disinggung sedikit masalah aktivitas nih. Bisa lebih dijelaskan lagi nggak sih? Kira-kira tuh masyarakat kalau ke Papringan tuh bisa ngapain aja sih Mbak? Oke. Jadi kalau misal pas gelaran itu yang jelas bisa beli makanan tradisional, kemudian bisa beli kerajinan bambu, terus ada juga hasil tani. Terus ada juga oleh-oleh, terus ada lagi juga misal yang capek bisa pijetan. Aduh, terus terus ada juga bisa menikmati musik gamelan. Nah, misal kalau Mas mau ke Pasar Papringan itu kan nggak pakai rupiah. Kalau misal pakai apa nih Mbak? Nah, biasanya kami pakai koin pring ini Mbak. Waduh, unik sekali ya. Jadi satu kepingnya itu nilainya 2.000, terus kalau rentang harga makanan itu ada yang kalau makanan berat ya paling mahal 12.000, berarti tinggal kali 6 ini. Terus kalau kerajinan itu ada yang 30.000, ada juga yang kalau jajan desa ya di rentang sampai maksimal 6.000. Bagaimana cara para pengunjung bisa mendapatkan koin pring ini? Jadi kalau misal pas berkunjung itu kan lewat pintu masuk yang ada gapuronya itu. Nah, di situ ada teller penukaran Mbak. Di teller itu bisa tukar uang cash ataupun kris. Itu untuk bisa dapat koin ini. Nah, koin ini misal nanti sisa itu tidak bisa ditukarkan ke rupiah, tapi bisa ketika gelaran di waktu lain dipakai lagi itu bisa. Oh, berarti nggak hanya untuk sekali beli ya, misal sisa kita bisa datang lagi kita pakai uang yang kemarin dibeli bisa gitu ya. Lalu Mbak, cara bagaimana sih masyarakat luas kalau pengen ke Papringan tuh lewatnya mana sih? Kalau sebenarnya nggak harus reservasi dulu Mbak. Jadi bisa langsung datang. Nanti bisa cek maps kami. Itu di Google Maps ada, tinggal ketik aja Pasar Papringan Ngadiprono. Itu sudah ada jalur ke lokasi kami. Tapi kalau misal bingung itu ada petugas kami yang jaga di jalan. Di titik-titik yang kira-kira banyak gang, terus masuknya lewat mana. Sudah mulai mendekati daerah Gedul gitu, sudah mulai ada para petugas ya ketika gelaran Pasar Papringan ini ya. Ada juga ini tampah itu Mbak. Jadi iya betul. Nanti misal bingung terus petugasnya sedang istirahat sebentar, bisa ngikut tampah itu aja. Bisa kayak buat patokan, oh kalau udah tampah ini berarti lihat tampah nih arahnya kemana, kayak gitu ya Mbak ya. Lalu bagi masyarakat sekitar sendiri, gimana sih dampak buat mereka? Dampaknya macam-macam Mbak. Jadi kalau dari mungkin yang ekonomi dulu yang mungkin kelihatan Pasar Papringan itu bisa membantu secara ekonomi, tetapi memang kami sadar posisinya lebih ke arah tambahan aja. Baik, bukan sebagai yang utama gitu ya. Betul. Untuk menambah pemasukan bagi masyarakat sekitar yang menjual dagangannya di Pasar Papringan. Tadi belum di-spill nih Mbak, makanan gitu, apakah makanan tradisional saja atau juga makanan yang lain? Betul Mbak. Jadi di Pasar Papringan itu kan kita lokasinya di desa nih, di desa. Terus di desa itu kan makanan tradisionalnya banyak sekali. Tapi sayangnya udah jarang dikonsumsi. Betul. Mungkin untuk anak muda atau bahkan mungkin anak-anak kecil itu nggak kenal
kurang familiar. Kurang familiar, iya. Jadi kenapa akhirnya ditampilkan makanan tradisional? Itu juga untuk memperkenalkan kembali, sekaligus juga bercerita sebenarnya di desa itu punya banyak kekayaan dan juga kearifan lokal. Nah, tapi makanan ini kami nggak pakai gandum. Jadi gitu. kalau misal Mbak nemu gorengan, itu gorengannya nggak pakai terigu atau gandum, kami makainya tepung moka, tepung dari singkong. Wah, terus kreatif ya ini. Iya. Terus kalau misal ketemu jajanan yang warnanya merah muda merona, itu enggak pakai pewarna essence, Mbak. Kami pakainya buah naga. Kalau misal hijau ya berarti suji, coklat, gula aren gitu. Berarti alami ya. Betul. Jaminan kalau main di pasar Papringan semuanya alami. Betul. Gitu ya, Mbak. Mbak, lalu bagaimana sih kontribusi dari pasar Papringan ini kepada masyarakat selain tentang ekonomi? Misal apakah kontribusi tentang edukasi dan pelatihan kayak gitu tuh ada nggak ya? Ada, Mbak. Jadi pelatihan itu pernah kami lakukan, termasuk edukasi kaitannya baik tentang makanan maupun juga tentang bagaimana berinteraksi dengan pengunjung biar enggak kaku. Dulu yang mungkin pelapaknya malu-malu karena diajarin gimana caranya untuk ketemu pengunjung. Iya. Terus itu sekarang jadi nggak malu. Terus bisa malah menceritakan apa yang mereka jual. Kayak misal serengkulun atau misal ndas borok, itu ceritanya seperti apa, kemudian bahannya apa, terus bahannya didapat dari mana, itu biasanya mereka bisa menceritakan. Wah, keren ini berarti ya tim dari Pasar Papringan ini. Lalu tadi juga sempat disenggol ada musik gamelan ya di gelaran Pasar Papringan. Kolaborasi dengan seniman nih, ada nggak, Mbak? Kalau yang kolaborasi yang rutin itu dengan kelompok gamelan dari dusun Ngadidono, itu dusun sebelah. Tetangga ya? Betul, karena kebetulan di dusun kami di Ngadiprono ini kan tidak ada kelompok kesenian. Terus di dusun sebelah itu ada, terus kami ajak untuk bergabung. Wah, berarti juga memanfaatkan dusun sebelah ini ya, keren sekali ini. Lalu di era digital ini untuk pemasarannya, apakah Pasar Papringan ini sudah menargetkan lewat sosial media kah? Ada. Apa Mbak sosial medianya? Jadi kalau kami rutinnya lewat Instagram, selain itu juga ada Facebook. Tapi sebenarnya pemasaran yang kami lakukan itu belum sepenuhnya ada strategi. Jadi sosmed kami biasa untuk repost misal dari pengunjung, kemudian review dari pengunjung, atau misal ada foto-foto yang bagus. Selain itu ada satu metode lagi, Mbak, tapi tidak sosmed, lewat bagaimana makanan. Jadi kayak kasarannya diplomasi lidah. Baik. Jadi makanan di Pasar Papringan itu meskipun makanan desa, tapi ada proses kurasi, ada proses QC, ada proses evaluasi. Jadi setiap saat gelaran itu ada tim yang dia keliling ngontrol. Iya. Jadi apakah misal kemarin keasinan, kalau bisa gelaran berikutnya jangan keasinan. Berarti terjamin ya untuk makanan-makanan yang ada di Pasar Papringan ini ya, Mbak. Lalu Mbak, kalau masyarakat pengen kepo nih, tadi disebutkan ada Instagram. Kira-kira alamat Instagramnya apa nih? Instagram kami ada di @pasarpapringan. Terus misal untuk Facebook itu Pasar Papringan saja. Terus ada satu akun lagi yang ceritanya tentang aktivitas di balik Pasar Papringan, itu namanya gitu ya? Behind the Papringan. Behind the Papringan. Nah, buat sobat kepo nih yang pengen tahu apa aja sih yang ada di Pasar Papringan, silahkan dikepo-kepoin Instagram atau Facebook yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wening. Mbak Wening, harapan ke depan untuk Pasar Papringan apa, Mbak? Kalau harapan saya dari sisi pendamping itu lebih ke arah Pasar Papringan aktivitasnya bisa berlangsung terus. Terus ada juga
nilai-nilai dari Pasar Papringan ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terlibat di Pasar Papringan maupun masyarakat secara luas, karena aspek lingkungan itu kan menjadi salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk juga bagaimana kita mulai bisa menghargai lagi makanan lokal, kemudian juga kearifan lokal yang lain, misal seperti hasil tani, kemudian juga kerajinan, terus mungkin pengetahuan yang lain, dan itu bisa dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, keren ya Mbak. Terakhir nih Mbak, pesan untuk masyarakat sekaligus ajakan agar meramaikan Pasar Papringan Ngadiprono. Oke. Nah, dari Pasar Papringan kami selalu menyajikan makanan yang sudah terkurasi, kemudian juga tanpa MSG, tanpa pewarna, pemanis, kemudian pengawet. Bisa juga datang ke Pasar Papringan untuk menikmati bagaimana rasanya keasrian di kebun bambu. Kebun bambu sekarang tidak serem lagi, tapi sudah menjadi satu tempat yang nyaman, dan kami akan buka lagi di tanggal 19 Oktober. Kalau misal penasaran jadwal sampai akhir tahun sudah kami publikasikan di Instagram kami. Terima kasih Mbak Oning sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita tentang apa sih itu Pasar Papringan. Semoga kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol lagi terkait informasi-informasi yang lainnya Mbak. Nah Sobat Kepo, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode. Nantikan episode-episode kita selanjutnya tetap di podcast Kepoin Yuk!